Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh dan jiwa kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau membangun mezbah biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita. Saya ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami sebagai ucapan syukur kami. Karena dengan apa kami bisa membalas kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, ku memuji nama-Mu, menaikkan pujian bagi nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama. Yesus, ku sembah Engkau, ku tinggikan, ku agungkan Engkau Tuhan. Seumur hidupku mau menyembah-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah, Kau tak pernah meninggalkan kami, perbuatan tangan. Sekarang kami menyembah-Mu,
menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Kau bersemayam atas pujian penyembahan kami. Oh Yesus, Yesus, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan. Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Oh, masuk dalam rencana-Mu. Oh, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadi bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan nama Yesus, Yesus, nama yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau sahabat, oh Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
bersamamu Tuhan, jadikanku bejananmu untuk memuliakanmu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini yang kami bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Karena itu Tuhan, kami mau melandasi hari ini, mengawali semuanya berdasarkan firman Tuhan, agar perjalanan kami dibuat berhasil dan juga beruntung. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur. Pagi hari ini saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat karena Tuhanlah yang menopang kita. Sebelum kita memulai hari ini, kita mau melandasinya dengan firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhanlah yang sanggup menuntun hidup kita. Ya, saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan hari ini dari 2 Petrus pasal yang ketiga, saudara. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga berkata di sana, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit dan telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Saudara yang terkasih, firman ini berkata, ini Rasul Petrus menulis ya buat jemaatnya. Di sana dikatakan ya, dia berkata ya, mengingatkan yang harus kamu ingat, dia bilang yang terutama harus kamu ketahui ya, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi di akhir zaman ini firman Tuhan berkata akan tampil pengejek-pengejek. Makanya banyak yang datang sama saya konseling, ibu saya itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi ibu ya saya ini diejek sama anak saya diejek oleh suami saya diejek oleh saudara saya. Ya, mereka bilang hidup tuh enggak usah terlalu kudus-kudus lah, sok suci, sok kudus ya, fanatik. Ya, mereka ini adalah orang-orang ya, firman Tuhan sudah katakan. Jadi saudara tidak usah bingung, saudara nggak usah ya kaget ya, karena memang Alkitab sudah menulis. Siapa mereka itu? Mereka ini adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bahkan orang-orang yang kita nggak sadar, saudara, yang kita nggak nyangka gitu ya. Ada anak yang telepon saya, bayangkan loh Bu, mama saya ingatkan loh Bu, dia tuh ngomong, kamu tuh ngapain sih jadi anak, gak usah terlalu rohani lah. Saya tuh kaget sama mama saya ngomong kayak begitu. Banyak saudara ya, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, yang tidak mau mendengar firman. Ya, saya juga mendengar banyak curhatnya ibu-ibu, Bu, suami saya tuh belum bertobat Bu. Kalau saya puter khotbahnya Ibu Debbie itu saya sengaja kencengin Bu, maksudnya saya tuh biar dia dengar Bu. Apalagi kalau ibu ngomong soal kenajisan, percabulan tuh kan suami saya itu Bu ya hidupnya gak bener tuh ya. Tapi Bu, kalau saya puter kenceng-kenceng ya, dia dengar suaranya ibu, dia dengar firman ibu, dia marah-marah, dia ngamuk, dia puter YouTube juga dia kencengin Bu yang lain-lain. Iya, jadi seolah-olah mau mengejek ya, akhirnya dia mengejek saya. Dia bilang, ya firman Tuhan sudah berkata di akhir zaman akan tampil pengejek ya, dan mereka itu dengan ejekan-ejekannya. Tetapi satu ciri dari pengejek di akhir zaman ini adalah mereka itu hidup ya menuruti hawa nafsunya. Jadi memang orang-orang ini bukan orang-orang yang bertobat. Memang mereka ini tidak bertobat saudara. Mereka hidup mengikuti hawa nafsunya. Ya, makanya mereka tuh mengejek orang-orang beriman, anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan. Tapi gak apa-apa, memang Alkitab sudah tulis ya,
Mereka itu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, dan mereka itu berkata, di manakah janji tentang kedatangannya? Iya, mereka bilang, sebab dari dulu juga zaman bapak-bapak kita katanya udah mau kiamat. Mereka ini bukan hanya orang yang berdosa, mereka mengikuti hati nurani nafsunya, mereka juga menentang Tuhan. Dia katanya mau kiamat, dari dulu katanya mau kiamat, buktinya tidak kiamat-kiamat sampai sekarang. Mana janji tentang kedatangan Tuhan? Iya, buktinya Tuhan tuh tidak datang-datang. Jadi banyak orang itu tidak mau bertobat karena mereka itu berpikir toh Tuhan juga nggak datang-datang. Ya, dari dulu juga nggak pernah datang. Jadi ngapain gitu kita bertobat? Dan mereka ini saudara sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tadi malam saya sudah menyinggung di mesbah doa bahwa ya, Tuhan menciptakan bumi, Dia menciptakan bintang-bintang, gugusan bintang-bintang. Dan orang yang paling bodoh itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ya kita lihat ya, tadi malam saya juga menyinggung sedikit, saya sampaikan. Bayangkan bumi ini berputar dalam rotasinya. Itu ada satu kuasa loh yang mengatur semuanya. Ada jutaan saudara. Bintang dan atmosfer ada, dan bahkan ya gugusan bintang-bintang itu ada banyak sekali ya, tidak bertabrakan, bumi tidak bertabrakan ya dengan planet yang lain. Ini kan kalau bukan Tuhan yang mengaturnya, tidak mungkin ini bisa terjadi. Ya, tapi pengejek-pengejek akhir zaman mereka sengaja tidak mau tahu itu. Makanya saya bilang ya, kita percaya Tuhan itu nggak usah harus sekolah teologi dulu. Kita melihat ciptaannya, melihat langit, melihat bumi, melihat semua ciptaan Tuhan itu sebenarnya kita bisa tahu Tuhan itu ada. Ya, dan kemarin itu ya seperti yang saya sampaikan, ada berita bahwa perputaran bumi ini melambat ya, para ahli juga belum mengerti ya apa penyebabnya, tapi kita percaya saudara, Tuhan pegang kendali dan satu saat ya akan berakhir semuanya, bumi ini akan hancur dalam nyala api. Ya, itu kata firman Tuhan ya. Orang mau cari kehidupan di tempat lain ya, beberapa penelitian di Amerika sudah membuat penelitian, di Inggris bagaimana mereka mencari kehidupan di planet lain supaya kalau bumi ini hancur mereka bisa pindah ke planet lain. Tapi apakah itu ya jalan keluar atau sebuah penghiburan bagi manusia? Ya bukan, karena ketika bumi hancur semua juga yang ada di alam semesta ini akan hancur, itu kata firman Tuhan. Nah, bagian kita hari ini dalam menanti kedatangan Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan tidak percaya. Orang-orang di akhir zaman yang hidup oleh hawa nafsunya, mereka itu sengaja tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka sengaja tidak mau tahu. Ya sebenarnya bukan mereka, ya bukan karena mereka apa, ya nggak tahu, tapi mereka sengaja tidak mau tahu. Ya bahwa Tuhan itu ada, menciptakan bumi dan alam semesta, bahkan menciptakan kita di dunia ini. Saudara, ya mari hari-hari ini kita ini lebih mendekatkan diri lagi pada Tuhan. Melihat semua yang sudah terjadi di akhir zaman ini, ya biarlah itu membuat kita ini semakin berjaga-jaga, ya semakin datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ya kita tahu bersama saudara, ya bumi ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi firman Tuhan berkata, tetapi orangku yang benar itu akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Ya sekalipun bumi ini sedang lenyap ya, tetapi orang yang percaya kata Tuhan akan hidup oleh percayanya kepada janji Tuhan. Jadi karena itu saudara, ya mari kita hari-hari ini mau terus meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Barang siapa yang percaya kepada Allah, yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi kalau bumi saja, planet-planet, bintang-bintang Tuhan atur dalam rotasinya, ya
Enggak mungkin hidup kita enggak diatur oleh Tuhan. Tidak mungkin masalah kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Seberat apapun saudara hari ini yang sedang kau hadapi, percayalah. Tuhan tahu apa yang saudara hadapi. Kalau bumi saja diatur sedemikian tidak bertabrakan, itu ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Tidak mungkin Dia tidak tahu kalau hari ini perasaan Anda sedang terluka. Tidak mungkin Dia tahu kalau hari ini Anda berkekurangan. Tuhan itu Maha tahu. Tapi mari kita jangan menjadi pengejek di akhir zaman yang seolah-olah bertanya di mana janji Tuhan itu. Ya Tuhan katanya berjanji mau tolong saya, tapi buktinya janjinya ndak ada. Saudara, mari kita meneguhkan hati. Apapun keadaanmu, jangan menjadi pengejek yang menantang Tuhan dan berkata, di mana janjimu Tuhan? Katanya engkau mau tolong. Di mana janjimu? Katanya gini, katanya gitu. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Kita juga mau percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Kita mau percaya bahwa Dia Allah yang setia bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Lebih lagi katakan, kami percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Ajar kami Tuhan dalam hidup ini menerima setiap kenyataan dan keadaan yang harus kami alami. Kami tidak mau menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman yang sama dengan orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu dan bertanya, mana janji-Mu Tuhan? Engkau katanya berjanji akan menolongku, Engkau berjanji akan datang kembali, Engkau juga berjanji melepaskan kami. Tapi buktinya sampai hari ini aku belum dilepaskan dari masalahku. Sampai hari ini suamiku belum bertobat. Sampai hari ini hutangku belum lunas. Mari datang pada Tuhan, duduk di kakinya dan berkata, Tuhan terima kasih. Bahkan sekalipun doa kami belum dijawab, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang bangun pagi mencari wajah-Mu. Apapun persoalan pergumulan yang mereka hadapi, hamba berdoa mereka akan tetap kuat dan keluar sebagai pemenang di hari-hari ini. Berikan kekuatan hati, kekuatan iman. Tuhan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan atas kehidupan kami. Berkati setiap mereka yang bekerja hari ini di dalam rumah, di luar kota, anak-anak yang bersekolah, kuliah, Tuhan menyertai, melindungi, bahkan masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelepasan, yang berulang tahun Tuhan berkati hari ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani dalam Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati semua yang Dia lakukan boleh mendatangkan perkenanan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, menyerahkan seluruh perbuatan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang melakukan yang terbaik atas hidup kami.
Karena itu kami menyerahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati